Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Jinggasani. Saya mahasiswa dari Universitas Tanjung Pura, Prodi 3 Perpustakaan. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan paket informasi mengenal tanaman obat jambu monyet. Mengapa saya memilih objek ini? Karena menurut saya banyak sekali manfaat yang diberikan oleh tanaman jambu monyet untuk menyembuhkan beberapa penyakit. Nah, langsung saja yang pertama itu kita mengenal tanamannya. Bisa dilihat dari gambar, ini merupakan tanaman dari jambu monyet. Nah, nama tanamannya itu ada nama ilmiahnya Anacardium occidental L. Ada nama daerahnya yaitu jambu orang, itu untuk daerah Minangkabau, gaju untuk daerah Lampung, jambu mete untuk daerah Jawa, jambu mede Sunda, jambu monyet Madura, nyambuk nyebet Sasak, jambu sereng Bugis, jambu dara Makassar, kanoke seram, buah jaki Ternate, dan sama juga buah jaki dan daerah Tidore. Nah, selanjutnya deskripsi, di sini ada gambarnya, tanamannya. Nah, habitusnya pohon tingginya kurang lebih 12 meter, batangnya itu berkayu, bulat, bergetah, putih kotor. Daunnya tunggal, bulat telur, tepi rala, pangkal runcing, ujung membulat, panjang 8 sampai dengan 22 cm, lebar 5 sampai 13 cm, pertulangan menyirip, berwarna hijau. Nah, bunganya itu majemuk, bentuk malai di ketiak daun dan di ujung cabang. Daun pelindung bulat telur, panjang 5 sampai 10 mm, berwarna hijau, kelopak rambut panjang 4 sampai 5 mm, hijau berwarna hijau muda, mahkota runcing, masih muda putih, setelah tua merah. Selanjutnya ada buahnya. Batuk keras melengkung, panjangnya kurang lebih 3 cm, berwarna hijau kecoklatan. Bijinya itu bulat panjang, melengkung, pipi dan warna putih. Akarnya yaitu tunggal dan berwarna coklat. Selanjutnya ada kandungan kimianya. Nah, kulit batang jambu monyet mengandung alkaloida, flavonoida, tanin dan saponin. Sini ada ramuan mujarabnya, yaitu untuk kalau yang untuk urus-urus itu ambil kurang lebih 10 gram kulit batang jambu monyet, lantas dicuci dan direbus dengan 2 gelas air selama 2 menit. Hasil rebusan diminum sehari 2 kali sama banyak. Yang selanjutnya itu untuk radang mulut. Nah, bisa sediakan 1 genggam daun jambu monyet dan potong 1 kulit batang jambu monyet. Kedua bahan direbus bersama dengan 1 liter air sampai mendidih. Kemudian disaring untuk diambil airnya. Diminum 2 kali sehari, pagi dan sore. Nah, selanjutnya ada untuk diabetes itu sediakan 2 potong kulit batang jambu monyet dan ada 10 wara secukupnya. Kedua bahan direbus bersama dengan 2 liter air sampai mendidih. Kemudian disaring untuk diambil air. Diminum 2 kali sehari, pagi dan sore. Untuk disentri itu bisa sediakan 1 genggam daun jambu monyet dan potong 1 kulit batang jambu monyet. Kedua bahan direbus bersama dengan 1,5 liter air sampai mendidih. Nah, kemudian disaring untuk diambil airnya. Diminum 2 kali sehari, pagi dan sore. Untuk pegelinung itu sediakan 10 gram daun jambu monyet segar, 7 gram rimpang kencur, dan 110 ml air. Daun jambu monyet dan rimpang kencur dicuci bersih, tambahkan air 110 ml, lalu didihkan selama 15 sampai 20 menit, lantas disaring dengan kain bersih dan peras. Nah, bila diperoleh volume ramuan kurang lebih 100 ml, maka tambahkan air mendidih dengan saringan hingga diperoleh 100 ml. Diminum 1 kali, diulang selama 4 hari. Di selanjutnya ada bertanam tanaman obat. Nah, tanaman obat yang berkembang di Indonesia sangat melimpah dan ada beberapa bagian yang dimanfaatkan mulai dari daun, akar, batang, buah, biji, rimpang, kulit kayu sampai herba. Untuk memperoleh tanaman obat tersebut dirasakan cukup mudah. Misalnya dapat membeli di pasar tradisional bahkan di mal modern. Namun demikian, kemungkinan kita ingin menanam sendiri tanaman obat tersebut. Maka ikuti beberapa langkah dasar budidaya tanaman obat berikut ini. Yang pertama, syarat tumbuhnya. Untuk keragaman jenis tanaman obat mulai dari jenis tanaman dataran rendah sampai tanaman dataran tinggi menuntut penyesuaian lingkungan untuk kegiatan budidayanya.
Lingkungan pertumbuhan yang dimaksud meliputi iklim dan tanah. Beberapa unsur iklim seperti suhu, curah hujan, dan penyinaran matahari secara langsung berpengaruh bagi pertumbuhan tanaman. Setiap tanaman obat membutuhkan suhu udara yang sesuai agar proses metabolisme dapat berjalan baik. Sedangkan suhu tanah akan mempengaruhi perkembangan perkecambahan benih. Suhu tanah yang terlalu rendah dapat menghambat proses perkecambahan, sedangkan suhu tanah yang terlalu tinggi dapat mematikan embrio yang terdapat pada biji. Tanaman obat-obatan membutuhkan curah hujan yang cukup dengan distribusi yang merata. Apabila jumlah curah hujan tidak dapat memenuhi kebutuhan air bagi tanaman obat, maka harus dilakukan penyiraman atau pengairan melalui irigasi. Selanjutnya masih syarat tubuhnya, penyinaran matahari juga sangat penting pada budidaya tanaman obat. Sudut dan arah datangnya sinar matahari, lama penyinaran, dan kualitas sinar matahari merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis pada tanaman obat. Jumlah radiasi matahari yang tidak optimal akan menyebabkan penurunan kualitas dan kuantitas produksi tanaman obat. Beberapa jenis tanaman obat membutuhkan pelindung untuk mengurangi jumlah radiasi matahari yang diterima. Tetapi jenis tanaman obat lainnya membutuhkan jumlah radiasi matahari maksimal untuk berfotosintesis. Unsur-unsur iklim lain seperti kelembapan, angin, dan keawanan juga perlu diperhatikan dan disesuaikan dengan kebutuhan tanaman obat yang akan dibudidayakan. Kesuburan tanah tempat bercocok tanam tanaman obat juga merupakan penentu keberhasilan budidaya tanaman obat tersebut. Kesuburan tanah yang harus diperhatikan meliputi kesuburan fisik, kimia, dan biologi. Tanah sebaiknya memiliki perbandingan fraksi liat, lempung, dan presir yang seimbang, gembur, kandungan bahan organik tinggi, aerasi dan drainase baik, memiliki kandungan hara yang tinggi, pH tanah cenderung netral antara 6,0 sampai 7,0. Nah, selanjutnya ada bertanam dalam pot. Untuk penanaman di pot, sediakan media tanah berupa campuran tanah subur, pasir, dan humus ataupun pupuk kandang dengan perbandingan 1:1:1. Sediakan pula pecahan bata merah atau pecahan genteng dan ijuk yang telah dicuci, insektisida atau furadan, serta pupuk NPK 15-20 sebanyak 15 gram per pot. Nah, setelah itu campurkan ketiga media tanam, insektisida, dan pupuk NPK secara merata. Selanjutnya masih bertanam dalam pot. Sementara itu siapkan pot dan isi dasarnya dengan selapis pecahan selapis pecahan bata merah dan ijuk. Lalu tambahkan campuran media hingga memenuhi pot. Berikutnya, buat lubang kecil dalam media dan tanam bibit yang telah disiapkan dengan kedalaman 3-5 cm. Nah, selesai bertanam, siram hingga cukup basah. Ulangi penyiraman setiap pagi atau sore supaya tanaman tumbuh subur. Agar peredaran udara dan air berjalan baik, tanah di dalam pot harus digemburkan. Dengan penggemburan bisa dilakukan ketika media tanam dalam pot tampak memadat keras. Nah, berikan juga pupuk susulan berupa pupuk NPK pada umur tertentu bergantung jenis tanaman obatnya. Selanjutnya ada bertanam di pekarangan. Selain ditanam di pot, tanaman obat bisa ditanam di pekarangan. Buatkan lubang tanam berukuran panjang 10 cm, lebar 10 cm, dan kedalaman juga 10 cm. Biarkan terbuka selama 1 minggu. Lalu tanah galian dicampur dengan pupuk kandang banding 3:1, masukkan media tanam dan tunggu lagi 1 minggu. Maka barulah bibit ditanam. Ada baiknya tambahkan juga nematisida untuk membunuh nematoda. Bibit ditanam dalam lubang tanam dan diberi penguat ajir. Dilakukan penyiraman saban kecuali pada musim penghujan. Yang perlu diperhatikan ketika tanaman sedang aktif tumbuh, berilah pupuk NPK atau bisa juga menggunakan urea, TSP, KCl, dan pupuk kandang. Waktu pemupukan biasanya pada umur 1 bulan dan diulang setiap 3 bulan sekali. Caranya masukkan pupuk ke dalam tanah melingkari batang pokok di bawah tajuk tanaman. Nah, jadilah tanaman yang enak dipandang. Referensinya yaitu Budi Santoso Hieronymus tahun 2021, judul seri mengenal tanaman obat jambu monyet, Kota Yogyakarta, penerbit Pohon Cahaya Semesta atau anggota IKAPI. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.